Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan bersekutu bersama Tuhan. Setiap-Mu Tuhan boleh melingkupi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Cek. Oke, kayaknya ini tes. Oke, sudah kembali normal ya. Shalom, selamat pagi. Ada sukacita hari ini? Bentar ya, saya minum dulu ya. Ya, siapa yang masih ingat firman Tuhan yang telah dibagikan oleh Pastor Sylvia minggu lalu? Mungkin boleh angkat tangan? Oke, mungkin Elenita tentang apa? Ya, menikmati apa? Iya, menikmati hari ini. Kalau Joy dapat apa? Atau sama? Sama ya. Ya, jadi minggu lalu gitu ya, meskipun saya sambil ngantuk ya saudara, karena saya sangat lelah ya minggu lalu itu. Tapi saya ini mendengarkan firman Tuhan ya, dan sangat memberkati saya gitu ya. Menikmati hari ini. Terkadang banyak orang itu lupa ya menikmati berkat Tuhan hari ini. Kalau kemarin minggu lalu Pastor Sylvia itu menyampaikan tentang ada sempat ya menyampaikan orang yang dalam gangguan jiwa gitu ya, karena dia itu tidak bisa menerima masa lalunya dan tidak bisa hidup dalam hari ini gitu. Jadi tidak be present gitu ya, tidak hidup untuk hari ini. Jadi dia tuh masih istilahnya kayak terkurung dalam masa lalunya ya. Nah, hari ini saudara, saya mau membagikan yaitu adalah menikmati anugerah hari ini ya. Jadi seperti part 2-nya dari khotbah minggu lalu ya. Nah, siapa yang di sini tidak pernah khawatir? Oh, enggak ada ya, semua pernah khawatir ya. Atau siapa yang di sini tidak pernah takut? Oh, enggak ada ya. Oh, oke. Ya, saya pun juga penakut ya, Saudara. Ya, jadi saya membagikan firman ini karena terinspirasi dari minggu lalu gitu ya. Beberapa waktu lalu juga saya dengan Pastor Sylvia itu bermisi, ya bukan bermisi sih, lebih tepatnya tuh melayat ya. Saudara kita Ellen itu punya mama dan dipanggil Tuhan gitu. Nah, waktu di kamar saya dengan Pastor Sylvia ini berbincang-bincang tentang anugerah gitu. Ya. Jadi Pastor Sylvia ini sedang istilahnya kayak pingin tahu gitu ya, sedang mendalami tentang anugerah. Saya mendengarkan Pastor Sylvia itu saya juga terinspirasi saudara. Iya ya, apakah saya itu sudah menikmati anugerah Tuhan hari ini? Gitu. Jangan-jangan saya ini masih terkurung ya dalam masa lalu saya, atau terkurung dengan ketakutan saya akan masa depan sehingga tidak bisa menikmati anugerah Tuhan pada hari ini. Anugerah itu apa sih? Ada yang tahu di sini anugerah itu apa? Ada yang mau jawab? Fani. Gak ada yang mau jawab, gak apa-apa saja yang tanya ya. Coba menurut Fani ya, anugerah itu apa? Iya. Oh, kalau friend ya, iya. Iya, pemberian Tuhan yang cuma-cuma ya. Jadi anugerah Tuhan itu adalah sesuatu hal yang kita itu dapatkan ya. Itu dari kemurahan Tuhan yang seharusnya kita tuh sebetulnya itu tidak berhak ya, atau tidak layak untuk menerima itu, tetapi Tuhan itu memberikan gitu ya. Nah, siapa juga yang di sini ya up to date gitu ya tentang berita-berita dunia masa kini? Saya rasa kayaknya semua pasti up to date ya. Saya tuh juga memfollow IG, Instagram ya, Suara Surabaya, kemudian juga Call 112 gitu ya, Surabaya itu saya ikutin. Setiap hari itu ada berita macam-macam dan aneh-aneh gitu ya. Ada yang mungkin dari bencana alam, kemudian juga berita ekonomi, politik, mungkin yang cowok-cowok mungkin lebih suka mengikuti berita-berita yang
terkini yang ekonomi ya, sekitar finansial gitu. Terus juga ada istilahnya kayak ramalan ya, itu 2030 itu gelap gitu. Nah, kalau misalkan saudara juga perhatikan, cuaca juga belakangan ini juga sangat ekstrim gitu ya. Saya ini gonceng teman saya ya kalian nggak, ya jangan disebut lah ya, nanti ketahuan ya. Jadi saya itu gonceng teman saya yang badannya itu 2 kali lipat beratnya daripada saya. Motor saya Vario itu kan juga berat ya kan. Dan kami berdua itu ya sedang berboncengan. Kemudian ada hujan deras dan angin. Tiba-tiba ya saya ini minggir-minggir sendiri, bukan karena saya ini pingin menepi saudara, tapi kena ketera angin itu loh, gitu. Ya waduh ini apa saking ringannya kita ya, padahal itu saya tuh sudah bawa berat loh saudara. Belum lagi orangnya, tasnya itu sudah berat saudara, tapi sak minggir-minggir dewe, sendiri gitu ya. Nah jadi itu ya cuaca sangat ekstrim. Kemarin juga saya juga mau pertemuan pelayan gitu ya. Saya ini ketemu teman saya bilang, nanti 4:30 saya mau pergi karena mau gereja gitu. Oh iya gitu. Ternyata dari jam 4 kurang di tengah kota itu sudah hujan deras. Ya, jangankan mau ke parkiran, saya tuh duduk aja udah kayak takut karena kilatnya tuh sampai kayak masuk gitu loh, kayak masuk ruangan gitu. Ini kalau misalkan ngambil helm aja udah basah kuyup gitu ya, karena tuh parkirannya ya di depan sih, tapi kan saking hujannya deras jadi basah gitu ya. Nah, saya bilang sama Pastor Sylvia, maaf ya C, saya bukan bermaksud untuk terlambat gitu ya, tapi ini hujannya sangat deras. Tapi beneran saudara, ya kemarin tuh hujannya sangat deras dan seperti itu gitu ya belakangan hari ini kayak gitu. Terus saya bilang gini ya dalam hati gini, Tuhan apa bener ya Tuhan itu sudah mau datang gitu ya. Cuaca tuh sudah semakin ekstrim gitu ya. Terus juga banyak pohon tumbang gitu ya. Ya kan saya ini kecil gitu ya, kalau pohonnya segede itu saya nanti menghindari gimana gitu ya. Nah itu saudara, jadi ada banyak kekhawatiran atau ketakutan yang saya melihat fenomena-fenomena dunia ini ya sangat berubah secara drastis ya dari zaman dahulu ya sampai sekarang gitu. Nah jadi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah judul berjudul ya, menikmati anugerah Tuhan hari ini. Ya, kalau misalkan kalian juga, saudara juga perhatikan, waktu itu berputar dengan sangat cepat belakangan ini, betul? Ya, tiba-tiba udah, ini bulan apa nih? Bulan Februari ya. Sudah kemarin tanggal 14, sekarang tanggal 15. Ya, kemarin perasaan itu baru 1 Januari deh, gitu ya. Sekarang sudah Februari, gitu ya. Nanti sudah Natalan mungkin ya, tahun 2026. Nah, jadi waktu itu bergerak dengan sangat cepat. Kalau misalkan kita ya masih punya ketakutan, kekhawatiran gitu ya, terus kemudian melewatkan waktu-waktu yang Tuhan itu sudah siapkan ya, berkat-berkat Tuhan itu yang sudah disiapkan di sepanjang perjalanan kita, pasti kita juga akan melewati tahun ini dengan ya udah jalan aja gitu, nggak ada sesuatu hal yang bermakna gitu. Nah hari ini kita mau belajar sama-sama ya, ada 4 poin yang saya mau sampaikan. Wah biasanya saya cuma 3 ya, sekarang untuk 4. Kemarin juga di Rekom biasanya cuma 3, kemarin 5 gitu ya. Karena saking semangatnya ya. Oke yang pertama kita mau belajar tentang fokus pada anugerah hari ini. Kita mau buka Matius 6 ayat yang ke-34. Mungkin salah satu bisa mengambilkan saya minum saya. Oke, kita baca bersama-sama ya. Matius 6 ayat yang ke-34, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sekali lagi ya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, Tuhan itu memberikan porsi berkat dan kekuatan yang pas untuk kita jalani pada hari ini, ya.
Kalau misalkan kalian perhatikan di doa Bapa kami, ya berilah kami makanan secukupnya. Makanan secukupnya itu, makanan itu berbicara tentang kebutuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan untuk mengerjakan pada hari itu. Nah, sehingga kalau misalkan Tuhan memberikan ujian atau masalah atau istilahnya kayak ada aja lah ya, pokoknya kalau misalkan setiap hari itu kita pasti punya gebrakan sendiri-sendiri, betul? Ya, setiap hari itu ada aja di kerjaan kah, di kuliah kah gitu ya, yang kita sudah planning gitu ya, A, B, C, D, E gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada hal yang di luar kontrol kita. Kemudian kita itu akhirnya apa? Menggerutu, duh aku tuh sudah ini loh, sudah siapin ini baik-baik loh. Ya, tapi kenapa ya kok masih ada aja yang di luar kontrol. Nah, dunia itu kita tidak bisa kontrol, tapi respon kita untuk menjalani hari itu yang bisa kita kontrol. Ya. Saya ini orangnya terplanning ya. Bagi orang yang sudah mengenal saya, tahu banget gitu ya kalau misalkan saya ini orangnya terplanning. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang di luar planning saya itu bisa marah-marah saudara. Ya, karena saya itu sudah merasa berpikir matang untuk mempersiapkan planning saya itu. Kemudian suatu sekali gitu ya, saya ini misal saya ini mau pergi ke, bukan misal ya, lebih tepatnya kisah nyata ya. Jadi saya ini mau pergi ke suatu tempat, tetapi karena saya ini sudah mempersiapkan ya, wah saya ini pingin datang tepat waktu. Tiba-tiba di tengah jalan gitu ya, ada sesuatu hal yang membuat saya itu harus akhirnya tuh mengulur waktu gitu. Ya, ternyata tuh ada kecelakaan gitu. Jadi saya harus menolongi orangnya itu gitu. Sehingga saya itu akhirnya datangnya terlambat dan akhirnya tidak jadi ke acara tersebut gitu. Nah, yang saya alami waktu itu saya menggerutu saudara, sudah saya ini siapin ya, sudah datang dari jauh-jauh gitu ya. Terus kemudian nggak jadi ya karena terlambat itu tadi gitu. Di luar hal yang di luar kontrol saya. Waktu itu respon saya adalah tidak bersuka cita dan akhirnya seharian itu saya bad mood saudara. Ya, saya bad mood. Kemudian akhirnya saya tidak ingin mengerjakan apapun karena bad mood itu tadi. Ya itu tadi ya, karena saya ini orang yang terplanning sehingga ada hal yang di luar kontrol saya itu bisa bad mood gitu kalau misalkan tidak sesuai planning saya. Dan akhirnya sukacita saya pada hari itu adalah ya enggak sukacita, bad mood akhirnya. Ya kalian tahu enggak ya, saudara tahu enggak? Kalau misalkan salah satu senjata iblis. Oh. Nah, ini apa nih? Tes alarm kayaknya ya. Nah, oke, kembali fokus kepada saya ya. Salah satu senjata iblis untuk menjatuhkan kita adalah mengambil sukacita kita. Perhatikan ya, salah satu senjata iblis untuk menjatuhkan kita adalah mengambil sukacita kita. Sehingga ketika kita tidak bersukacita pada hari ini, gitu ya, pada waktu itu, maka anugerah yang Tuhan sudah siapkan untuk kita ya lewat begitu saja. Kita nggak bisa melihat indahnya kasih Tuhan ya, pelangi kasih Tuhan gitu ya. Sehingga kita tidak bisa menikmati waktu-waktu yang sebetulnya Tuhan itu sudah persiapkan dengan indah. Pernah punya kejadian sama dengan saya? Pasti pernah ya. Akhirnya kita melewatkan satu hari itu dengan nggak bersukacita ya, bersungut-sungut ya. Dan adanya apa? Procrastination. Tahu nggak procrastination? Penundaan. Kalau misalkan kalian, nggak mood aku malas kerja, aku malas ini, aku maunya rebahan tok gitu ya, atau pelarian kayak gitu. Nah bisa jadi ya. Jadi salah satu senjata iblis untuk menjatuhkan kita adalah mengambil sukacita kita. Maka fokuslah pada anugerah hari ini ya, Tuhan itu sudah memberikan porsi berkat ya, itu pas ya, kekuatan yang pas untuk hari ini. Kalau misalkan kamu lelah, bukan karena beban hari ini, tetapi kamu akan mencoba memikul beban esok yang sebenarnya. Jadi kayak gini, maksudnya adalah kalau misalkan kamu hari ini capek gitu ya, karena kamu terpikiran aduh besok gimana ya gitu. Kamu tuh bukan lelah karena hari itu, paham nggak maksudnya? Tetapi kamu itu lelah karena beban pikiranmu untuk besoknya. Paham ya? Jadi kekuatan yang harusnya Tuhan sudah sediakan pada hari ini ya cukup untuk kamu mengerjakan sesuatu hal pada hari ini. Kalau misalkan kamu
tetap capek, tetap lelah karena memikirkan hari esok, berarti kamu sudah mengambil kekuatanmu untuk mengerjakan hal-hal yang sebetulnya belum tentu terjadi. Atau hal-hal yang sebetulnya masih menjadi misteri atau yang terjadi masa akan datang. Seperti itu. Ya. Jadi hari ini, kekuatan hari ini adalah pas untuk hari ini. Ya, besok ya urusan nanti. Gitu. Oke. Nah yang kedua adalah rahmat Tuhan selalu baru. Nah ini saya suka ya. Di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 silakan dibuka. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama lagi ya karena ayatnya enggak banyak. Ya 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Nah, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi besar setiamu. Saya ini suka lari pagi, saudara. Ya, tadi pagi saya lari gitu ya, 15 kilo gitu ya. Saya menikmati udara sejuk gitu ya. Terus mentari pagi gitu. Dan setiap pagi saya ditemani oleh kicauan burung pipit gitu ya, nggak tahu burung apa sih, pokoknya berkicau aja gitu ya. Dan saya tuh sangat menikmati, saya melihat gitu ya matahari terbit dari arah timur gitu ya, saya melihat gini, ya ampun Tuhan, seperti itulah janji Tuhan pada kita setiap pagi gitu. Janji Tuhan itu setiap hari itu nggak pernah terlambat saudara. Ya, saya melihat matahari itu iya ya, matahari itu nggak pernah terlambat loh. Ya kalau sekarang itu jam 5.15 dia sudah mulai muncul ya. Itu saya menikmati ya kicauan burung gitu ya, udara pagi gitu ya. Nah seperti rahmat Tuhan gitu ya, baru setiap pagi. Sudah enggak kalian menikmati ya, saudara menikmati rahmat Tuhan setiap pagi? Atau kalian bangun tidur gitu ya, buka HP, terus langsung mandi, terus langsung kerja, sudah apa ya wes gini ini kehidupanku rutinitas. Atau kalian berhenti sejenak, kemudian menikmati, ya terserah ya ritual kalian apa setiap pagi ya, gitu. Ya ada yang bermain musik setiap pagi, saat teduh setiap pagi gitu ya. Kalau saya ini sukanya habis bangun pagi, doa sebentar, terus saya mandi, kemudian saya pergi lari pagi. Ya dan seperti itu ya setiap pagi saya itu. Saya menikmati waktu-waktu saya di pagi hari itu juga dengan meditasi gitu ya. Saya waktu lari itu enggak cuma lari tok saudara ya, tapi saya juga di sana saya kalau misalkan ada orang misal kayak saat teduh itu pingin punya waktu sendiri, mungkin sambil menikmati kopi gitu ya, mungkin Pastor Sylvia tuh suka ya menikmati kopi pagi-pagi gitu ya, menikmati, saya tuh lihat ya waktu saya sama Pastor Sylvia nih ke saudari kita gitu ya Ellen gitu, saya melihat rutinitasnya seperti biasanya ya, minum kopi pagi, mendengarkan musik, saat teduh kayak gitu. Saya pun juga gitu ya di lari pagi gitu ya, saya mendengarkan musik gitu ya, menghirup udara pagi, kemudian saya juga berdoa gitu di sana. Ya ampun Tuhan, indahnya hari ini gitu. Dan setiap pagi seperti itu. Saya menikmati waktu-waktu saya di pagi hari gitu ya, juga dengan Tuhan gitu, saya kadang berbincang-bincang gitu ya. Nah itu saya alami setiap pagi ya, seperti meditasi saudara. Ya, nah jangan selalu terpaku dengan kegagalan masa lalu. Orang kalau misalkan terlalu terpaku dengan kegagalan masa lalu, maka hari ini yang dia akan alami adalah juga masa lalunya, bukan hari ini gitu. Saking saya terinspirasi dari khotbahnya Pastor Sylvia minggu lalu ya, sampai tak tulis story gitu ya. Hiduplah untuk hari ini bukan untuk masa lalu. Mungkin masa lalu memberikan kamu pengalaman, pembelajaran, iya boleh gitu. Tetapi yang menjadi respon kita, itulah yang menentukan kita apakah kita tetap akan melanjutkan hidup atau tetap stuck itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Tetap terperangkap di masa lalu kita. Kalau misalkan kita tetap terperangkap dengan masa lalu kita, dengan kegagalan kita, maka kita pun juga tidak akan bisa menikmati rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Ya, Tuhan itu selalu menyediakan itu yang baru loh setiap pagi. Setiap pagi, bayangin. Ya. Nah,
mengampuni diri sendiri dan menerima pengampunan Tuhan itu penting. Mungkin kita bisa ya menerima pengampunan Tuhan, ya aku tahu Tuhan itu mengampuni saya. Tapi apakah kamu sudah berani untuk mengampuni diri kamu sendiri? Ya kemarin juga saya berbincang-bincang sama Pastor Sylvia juga ya, mengampuni diri sendiri itu penting loh gitu. Iya ya, mengampuni diri sendiri itu penting. Tapi seringkali yang kita lakukan adalah apa? Menghukum diri sendiri gitu. Ya Tuhan aja ngampuni kita gitu ya, enggak menghukum kita. Tapi ya memang mendidik gitu. Ya. Beda loh mendidik dengan menghukum. Kalau mendidik itu untuk kebaikan kita, tapi kalau menghukum itu malah membunuh kamu dalam tanda kutip. Nah seringkali yang kita lakukan pada diri kita sendiri adalah kita tidak mengampuni diri kita sendiri, malah menghukum diri kita sendiri. Gitu. Dan akhirnya apa? Lewat juga saudara, sukacita ya dan rahmat Tuhan waktu hari ini. Gitu. Ya, karena apa? Karena sukacita kita hilang gitu. Kita terus teringat dengan masa lalu kita. Ya nggak bisa menikmati ya udara pagi. Coba kalau misalkan saya bangun dengan rasa bersalah saya pernah ya seperti itu ya. Saya bangun dengan rasa penyesalan gitu ya. Kemudian ya waktu saya meditasi di lari pagi itu, akhirnya nggak menikmati saudara, nggak enjoy gitu. Ya sampai pelatih saya bilang gini, kelihatan banget kalau kamu bad mood hari ini. Jelek sekali performa kamu, kayak gitu. Ya, nah itu saudara. Jadi kalau misalkan kita baru bangun gitu ya, terus kemudian kita mensyukuri, ya aduh Tuhan terima kasih sudah diberi nafas pada hari ini, sudah bisa bangun pada hari ini, saya masih bisa punya kesempatan hidup pada hari ini, ya karena hidup itu adalah kesempatan. Ya, nah kita akan melewati masa-masa hari ini gitu ya, waktu-waktu kita hari ini dari pagi, siang, sore sampai malam itu dengan sukacita pastinya. Ya, coba kalau misalkan kamu atau saudara ya terus terperangkap dalam rasa bersalah dan penyesalan, pasti seharian itu nggak akan enak saudara, gitu. Pasti akan lewat gitu aja. Yang seharusnya kamu bisa melihat kasih Tuhan, kamu bisa lihat penyertaan Tuhan, kamu bisa lihat pemeliharaan Tuhan, akhirnya kamu nggak bisa lihat, kamu kayak seolah-olah buta. Karena apa? Karena kamu terlalu terfokus dengan masa lalu kamu, dan kamu nggak hidup pada hari ini, gitu. Ya. Nah, yang ketiga adalah menikmati hasil jeripaya sebagai pemberian Tuhan. Ya. Nah, ini juga salah satu bentuk untuk menikmati anugerah yaitu menikmati hasil jeripaya sebagai pemberian Tuhan. Terkadang kita itu terlalu sibuk mengejar masa depan sampai lupa menikmati apa yang sudah di tangan. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Terkadang kita itu terlalu sibuk mengejar masa depan sampai lupa menikmati apa yang sudah di tangan. Menikmati makanan, minuman, dan hasil pekerjaan hari ini bukan tanda kemalasan, melainkan bentuk ucapan syukur atas anugerah Tuhan. Ya, banyak dari kita mungkin ada yang kuliah gitu ya. Pingin dapat IP 4 gitu ya. Sampai akhirnya belajar terus, ya. Terus kalau yang pekerja gitu ya. Pingin beli rumah sendiri gitu ya. Pingin beli rumah yang 1M gitu. Padahal hasil kerjanya itu misal gajinya cuma 6 juta gitu ya. Akhirnya kerja gitu ya. Ada istilah kayak kerja bagai kuda ya. Jadi kerja. Tiap hari bangun melek gitu ya. Langsung ya kerja. Dan akhirnya kamu lupa untuk menikmati berkat Tuhan pada hari ini. Berkat Tuhan itu banyak loh saudara. Gak hanya secara finansial atau materi loh. Gitu. Ya berkat Tuhan itu kamu bisa hidup dengan sehat. Itu sudah berkat. Ya, bayangkan kalau misalkan kamu bangun, kamu melek gitu ya, ternyata kamu di atas tempat tidur rumah sakit. Nah, ya kalau jaga misal lagi jaga gitu ya, itu lain cerita ya. Tapi maksud saya ini adalah kamu menjadi orang yang sakit itu. Ya, coba bayangkan. Terus kayak nafasmu terbatas gitu ya. Saya ini memang bukan pernah sih, lebih tepatnya saya ini memang punya asma saudara. Ya dari kecil itu saya sering bolak-balik masuk UGD gitu ya. Kalau sekarang itu namanya IGD ya. Dan di IGD itu kalau dulu itu selalu punya level tingkat urgensi mungkin ya. Jadi saya itu selalu
tingkat level yang parah gitu, karena butuh oksigen secara cepat gitu. Saya rasa gitu ya ketika saya asma gitu ya, saya tuh kayak mau mati saudara ya. Kenapa? Karena nafas aja susah banget gitu. Kayak sesak gitu ya, sesak kayak nafas tuh kayak tersengal-sengal, kayak nafasnya tuh pendek sekali gitu. Dan saya tuh waktu itu pernah, karena waktu itu masih kelas 2 SD ya, waktu itu sampai koma kalau nggak salah ya, saya lupa. Itu karena rumah saya tuh renovasi, saya ini nggak bisa bau cat saudara, ya bau cat, bau kayu, debu halus, dingin, saya nggak bisa, sampai sekarang tuh memang belum bisa ya. Jadi kayak sesak bawaannya, meskipun saya sudah lari gitu ya bertahun-tahun itu, tapi tetap kayak ada gejalanya saudara. Nah waktu itu saya teringat gitu ya, badan saya ini sudah biru semua, sudah keringet dingin gitu ya, karena saya ini sudah kesulitan ambil oksigen. Saya bilang gini, Tuhan kamu mau panggil saya hari ini tah gitu, itu kelas 2 SD gitu ya. Terus apa kalau panggil hari ini Tuhan, terus gak apa-apa Tuhan, jangan cepet gitu, ini tuh menderita sekali loh Tuhan, gak bisa nafas itu menderita loh gitu. Nah kalau misalkan saudara hidup hari ini pagi tadi gitu ya, ya hari ini ya kalau saya bilang ya, hari ini, terus kalian bisa bernafas dengan enak, itu juga berkat loh saudara. Ya kamu bisa menikmati pagi hari ini gitu ya, bernafas dengan lega, itu berkat loh. Ya, banyak orang di luar sana yang membutuhkan oksigen, yang hidupnya itu bergantung pada alat-alat medis gitu ya. Itu setiap saat itu bisa hilang ya. Kita nggak pernah tahu umur orang gitu ya. Kalau sampai hari ini kamu masih punya kesempatan untuk hidup gitu ya, itu kamu juga sudah diberikan berkat. Ya, jadi menikmati jerih payah hari ini itu juga sebagai bentuk ucapan syukur atas anugerah Tuhan. Ya, pernah melihat orang yang kerja keras sampai akhirnya meninggal. Saya pernah mendapat berita ya, ada seorang dokter saking kelelahannya gitu ya, akhirnya meninggal gitu ya. Jadi jangan dikira kalau misalkan cuma capek gitu ya, terus aku masih bisa hidup besok pagi gitu. Nggak ada yang tahu umur orang gitu. Ya tiba-tiba nggak ada gitu. Ya waktu itu kayaknya dia kayak cuma tidur gitu ya, terus habis gitu bablas. Nggak ada yang pernah tahu gitu. Ya, maka hiduplah hari ini dengan secukupnya saudara. Kesusahan besok ya besok aja dikerjain gitu. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita mengejar kebahagiaan masa depan, tetapi kita lupa bahwa Tuhan juga sudah sedang memberkati kita di meja makan hari ini. Meja makan hari ini dalam tanda kutip ya. Apa yang ada di tangan kamu masih bisa kuliah, ya kamu masih bisa bekerja, kamu masih bisa menikmati makanan hari ini dengan lahapnya gitu ya. Itu sudah berkat loh saudara, gitu ya. Saya tadi menikmati pagi saya ini tadi ya. Ya, saya makan dengan banyak saudara hari ini gitu ya. Sampai ronde keempat hari ini ya. Saya sangat menikmati berkat Tuhan ya. Aduh, terima kasih Tuhan masih bisa makan buah gitu ya. Aduh, terima kasih Tuhan. Ada adik saya yang sudah memasakkan gitu ya. Maksudnya dia masak makanannya dia sendiri terus saya comot gitu ya. Terus ada juga papa saya yang sudah memberikan saya makanan hari ini. Aduh, terima kasih Tuhan sudah disediakan makan nasi gitu ya. Meskipun nasinya itu ya memang nasi sisa saudara, nasi sisa semalam gitu. Jadi agak-agak keras gitu. Tapi saya bersyukur saudara, saya pasti bisa makan gitu. Coba bayangkan di luar sana ya. Banyak orang yang di luar sana minta-minta ya, yang kalian tahu ya pengemis itu yang nggak tahu makanan apa yang hari ini dia bisa makan. Nggak ada yang tahu. Saya bersyukur saudara, saya makan itu nggak perlu mikir gitu ya, sudah ada tersedia di meja makan gitu ya. Nah itu saya bersyukur gitu. Di luar sana, kalau anak kos ayo, mikir nggak itu kalau makan? Mikir loh, saya pernah jadi anak kos, mikir saudara. Ya, kalau nggak masak, ya nggak makan gitu. Ya, kecuali kalau misalkan kalian punya uang lebih, kalian beli di luar nggak apa-apa gitu. Tapi memang saya ini bukan tipe orang yang suka beli di luar. Karena porsinya dikit, harganya mahal gitu ya, nggak sesuai dengan porsi saya yang porsi kuli itu ya. Nah itu ya, nah itu saudara, jadi saya tuh waktu zaman Covid saya masak saudara. Jadi saya tuh sampai mikir, aduh enak ya di rumah tersedia makanan. Jadi kalau misalkan kamu hari ini bisa makan gitu ya, sudah tersedia di meja makan, tuh bersyukur gitu masih bisa makan gitu. Jadi menikmati berkat hari ini itu adalah cara kita menghargai
Tuhan ya sebagai sang pemberi berkat. Jangan lewatkan sekarang demi nanti gitu ya. Aduh nanti aja, kadang itu apa? Sudah disediakan makan, tapi nggak makan, apa? Sibuk kerja, aduh nanti gitu. Akhirnya apa? Sakit mah ya, sakit mah terus apa? Ya pernah ada teman saya gitu ya punya sakit mah gitu ya, dan akhirnya dia harus berobat ke rumah sakit gitu, dan akhirnya masuk rumah sakit gitu ya. Nah kalau yang merasa ya tolong ya, jangan baper ya. Tapi saya tidak menunjuk Anda gitu ya. Nah itu akhirnya apa? Enak nggak kalau di rumah sakit? Nggak enak saudara. Saya juga pernah mengalami sakit mah itu di rumah sakit. Saudara. Waduh rasanya nggak enak. Makanan itu semuanya nggak enak. Kayak gitu ya. Nah itu. Jadi kalau misalkan kamu sudah ada makan, ya makanlah gitu ya. Kerjaan nanti ya nanti gitu. Kalau sudah waktunya makan, makan. Jangan nanti tunggu-tunggu nanti gitu ya. Terus habis gitu apa? Sakit mah. Habis gitu apa? Ya ke rumah sakit ya. Itu worst-nya ya atau terburuknya gitu. Tapi minum obat dalam keadaan sakit tuh nggak enak loh. Ada yang di sini suka minum obat? Ada yang di sini suka sakit? Enggak kan? Nah, makanya termasuk menikmati berkat hari ini itu adalah makanlah dengan teratur pada jamnya ya saudara ya. Dan tidurlah dengan teratur pada jamnya saudara ya. Nanti kalau misalkan pekerjaan besok gitu ya besok diselesaikan gitu. Termasuk menikmati jeripaya pada hari ini itu adalah bisa bekerja secara penuh waktu sesuai dengan jamnya. Banyak orang yang menunda karena merasa bahwa oh nanti masih ada waktu. Nah berarti itu artinya kamu tidak hidup pada waktu itu, paham nggak maksudnya? Ya, kalau memang pekerjaan itu untuk diselesaikan pada saat itu, selesaikanlah. Bukan nanti dan akhirnya apa? Numpuk gitu. Yang harusnya kalian bisa bekerja dengan sukacita gitu ya. Akhirnya apa? Stres, deadline-nya banyak. Nah, itu akhirnya apa? Menambah kortisol. Apa itu kortisol? Hormon stres, saudara. Ya, nah itu. Ya, jadi kadang itu kita tidak hidup pada hari ini, itu karena kelalaian kita sendiri. Sudah dikasih waktu, ya sama Tuhan sudah dikasih waktu nih, bekerja waktu itu gitu ya. Enggak segera diselesaikan dan akhirnya menunda dan menumpuk deadline-nya. Dan akhirnya apa? Kalau sudah deadline, stres. Kalau sudah stres apa? Sakit mah. Kalau sudah sakit mah apa? Minum obat. Akhirnya apa? Semuanya enggak enak gitu ya. Nah itu ya, menikmati hasil kerja jeripayah pada hari ini, itu seperti itu saudara. Nikmatilah waktu itu, yaitu. Kalau hal pekerjaan itu harus dikerjakan pada waktu itu, dinikmati pada waktu itu, nikmatilah waktu itu. Bukan untuk nanti gitu ya. Nah selanjutnya adalah kita buka dulu ya, saya lupa ya untuk membuka ayatnya. Di Pengkhotbah 3 ayat 13, saking semangatnya ya. Pengkhotbah 3 ayat 13, coba dibaca. Pengkhotbah 3 ayat 13, sudah? Pengkhotbah 3, nah ya ini ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Kalau kamu bisa menikmati hasil jeripayamu pada hari ini, itu juga pemberian Allah. Ya, jangan pernah orang yang bermegah, oh aku tuh bisa kerja ini karena hasil kerja kerasku sendiri gitu. Enggak ada saudara, kamu bisa menikmati berkat Tuhan pada hari ini, itu juga pemberian Tuhan. Bukan karena hasil usaha kamu, ya. Jadi jangan sombong, gitu ya. Oke, yang keempat terakhir ya, menyerahkan kendali masa depan kepada Tuhan. Nah, ini ya poin keempat dan yang paling inti ya dari sharing saya pada hari ini adalah ini ya, menyerahkan kendali masa depan kepada Tuhan. Ya, khawatir dan ketakutan masa depan seringkali menyandung anak-anak Tuhan dalam hal rasa percaya. Padahal kita tahu sendiri ya. Khawatirmu itu tidak akan menambah jalanmu sehasta. Pernah tahu firman itu? Kita buka sama-sama ya di Matius 6 ayat 25 sampai ke 34. Nah karena ini banyak jadi kita bergantian ya. Matius 6 ayat ke 25 sampai ke 34, kita baca bergantian. Saya dulu kemudian saudara ya.
Matius 6 ayat ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Silakan. Ayat ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Silakan. 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. 32. Ketiga, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, itu ya. Nah, jadi di Matius 6 ayat ke-25 sampai 34 itu mengajarkan bahwa Tuhan itu tahu loh apa yang kita butuhkan, gitu ya. Apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita minum, ya, apa yang hendak kita pakai, Tuhan itu sudah menyediakan itu semua, gitu. Tapi juga dibilang di sana, kalau misalkan kamu khawatir, kamu tuh seperti bangsa yang tidak mengenal Tuhan, ya nggak percaya, gitu ya. Kalau Tuhan itu sudah menyediakan dan memperlengkapi kamu tepat pada waktunya. Siapa yang di sini kalau karena khawatir gitu ya, atau karena ketakutannya akan masa depan akhirnya anxiety? Jangan sampai ya. Nah, itu boleh nggak kita khawatir? Boleh saudara, karena otak kita ya, otak besar kita itu yang namanya amigdala itu gitu ya, suka yang namanya men-scanning threat atau men-scanning hambatan atau sesuatu hal yang istilahnya kayak scanning danger gitu ya, bahaya, tanda bahaya apa kayak gitu. Itu memang wajar gitu ya, secara manusiawi kita itu karena otak kita itu selalu scanning threat itu atau scanning men-scan apa ya, men-scan itu apa sih bahasa Indonesianya? Memindai, aduh ya, memindai tantangan atau hambatan. Akhirnya apa? Kita khawatir terus ya. Aduh besok makan apa ya? Aduh besok gimana ya kuliahku? Aduh besok aku bisa nggak ya kerja ini ya? Aduh aku besok gimana ya hidupku ya? Nah, boleh nggak kita khawatir? Khawatir itu manusiawi saudara. Ya, khawatir itu lumrah. Tetapi yang tidak lumrah itu adalah kekhawatiranmu itu atau ketakutanmu itu yang mengambil sukacita kamu. Gitu. Padahal Tuhan itu sudah menyediakan tepat pada waktunya. Kekuatan yang Tuhan kasih ke kamu itu selalu baru setiap pagi. Gitu ya. Rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi, termasuk kekuatan dan kesanggupan yang Tuhan kasih untuk kita mengerjakan pada hari itu. Kecuali kalau kamu itu tadi ya, suka menunda. Nah, itu lain cerita itu namanya ya. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan hari ini, kerjakan hari ini, besok nanti aja, gitu. Boleh nggak kamu planning? Tetap boleh saudara. Jangan sampai kamu akhirnya hidup terus lempeng gitu ya, kayak ya saya punya saudara gitu ya, kayak lumba-lumba air gitu ya. Kalau saya kan orangnya terplanning saudara ya. Kalau dia ini gitu ya, besok aja gitu ya. Tapi saya nih kagum saudara, salut gitu ya. Saya ini orang overthinking saudara ya. Tapi kalau dia kerjaan besok aja gitu. Siapa tahu besok ini apa namanya ada berkatnya sendiri gitu ya. Nah jadi dia tuh nggak terlalu khawatir gitu ya. Yang saya tahu saudara ya, nggak tahu lagi kalau misalkan dia juga gonjang ganjing gitu ya. Ya itu, tapi saya lihat kayak
hidupnya tuh kayak fleksibel gitu ya. Kalau saya ini kan orangnya kaku, strict gitu ya. Kalau misalkan nggak sesuai dengan planning saya ini bisa langsung overthinking, aduh besok ini gimana kayak gitu ya. Saya nggak bisa seperti itu. Nah, kalau adik saya nih sangat bisa saudara ya. Oh nggak bisa gini, ya udah tinggal dibuat seperti ini gitu. Jadi planningnya tuh ada, kalau nggak bisa A, dia akan menumbuhkan jalan B, C, dan Z kayak gitu. Nah itu, jadi kerjakan hari ini ya hari ini, besok ya besok. Ya, overthinking muncul karena kita merasa punya kendali atas segalanya. Kayak saya gitu ya, suka orangnya overthinking gitu ya. Pernah saya tuh saking overthinkingnya, saya tuh ditegur sama teman saya gitu ya. Kamu tuh orangnya overthinkingan sih, padahal lo belum tentu kamu tuh yang kamu pikirkan tuh kejadian beneran gitu. Oh iya ya betul juga ya. Dan kalau kita sudah overthinking saudara, akhirnya apa? Sukacita kita nggak ada gitu. Akhirnya apa? Mikir, pernah lihat orang mikir, pernah nggak lihat orang seperti itu? Ada nggak sukacita di dalam orang itu? Saya rasa kok nggak ada ya. Hidupnya kayak penuh dengan pikiran gitu ya, gitu. Tapi bukan berarti kalian nggak boleh mikir gitu ya. Ya itu juga bahaya juga gitu ya. Hidupnya lempeng ya besok, ayolah dipikir besok gitu. Terus akhirnya apa? Apa ya? Bahasa Jawanya gedandapan, apa itu? Gelagapan gitu ya. Apa? Geruduk sana, geruduk situ gitu ya. Pokoknya gelagapan gak karu-karuan gitu. Ya enggak kayak gitu juga. Ya tetap ada planning, tetapi kita boleh menyerahkan proposal kita kepada Tuhan. Gitu. Tuhan, aku besok mau planning ini. Kalau memang Tuhan enggak berkehendak, Tuhan kasih aku kesanggupan ya, sukacita ya tetap boleh mengerjakan ini gitu ya. Sesuai dengan kehendak kamu gitu. Nah, itu. Jadi overthinking kita akhirnya apa? Berkurang. Gitu. Kalau misalkan kita overthinking, ingat ya, kalau kita overthinking, berarti kita itu merasa bahwa kita punya kendali atas semuanya. Berarti apa? Planning kamu harus terjadi. Ya ada tuh teman saya ya, dia tuh udah cuci-cuci baju gitu ya. Terus mulai mendung nih, dia udah mulai ini sambat. Aduh, aku nih udah cuci-cuci ini soro loh gitu. Nanti lek hujan, nanti bau. Aduh nanti aku harus cuci-cuci lagi, aku harus ini, harus itu. Padahal ternyata ya nggak hujan-hujan saudara, sampai dia pulang pun ya nggak hujan gitu. Tapi apa? Dia tuh udah merengut terus kayak gitu, ya. Nah overthinking gitu, ya. Karena merasa punya power ya untuk mengendalikan semuanya. Nah overthinking itu juga sebetulnya adalah bentuk halus dari kesombongan. Karena kita merasa bahwa kita yang mengatur semuanya. Tuhan pokoknya semua itu harus sesuai dengan planning saya. Gitu. Tuhan semuanya itu harus sesuai dengan kemauan saya. Nah itu nggak kayak gitu saudara ya. Ada pernah lihat nggak orang kayak gini, Tuhan ojo hujan sih po Tuhan, termasuk saya ya. Ojo hujan sih po Tuhan gitu ya, aku tak pulang sih gitu ya. Sampai dalam pagar bolehlah hujan gitu. Ya, itu sakarepe dewek saudara. Ya, dan Tuhan itu tahu yang waktunya yang terbaik untuk hujan itu kapan, untuk panas itu kapan, dia udah setting itu semua dan semuanya baik. Ya semuanya ada dalam kendali Tuhan, sesuai dengan waktunya. Sama seperti kita gitu ya, apapun yang Tuhan kasih pada hari ini, gitu semuanya itu adalah sesuai dengan takarannya. Ya, nggak ada pencobaan atau ujian kamu itu lebih dari kemampuan kamu itu enggak ada. Nggak ada seorang guru saya seorang guru saudara, saya nggak pernah menguji murid saya gitu ya, di luar kemampuannya. Gila itu saudara, Tuhan itu terlebih tahu gitu ya, takaran kemampuan kita tuh seberapa. Kalau memang Tuhan kasih kita ujian hari ini, ya ujian A kayak gitu ya, kalian pasti sanggup untuk menyelesaikan. Kenapa? Ya karena sudah tertakar, seperti itu. Ya, nah lanjut. Coba saudara boleh menutup mata, kita ini dulu ya supaya nggak ngantuk ya. Coba kalian kepalkan tangan kalian, tutup mata semua, ayo tutup mata. Kepalkan tangan kalian semua. Ya, coba angkat kepalanya, satu aja Sam, satu aja. Ya satu aja, oke sudah. Nah coba kalian buka, terus bukan buka mata ya, buka kepalanya, terus kemudian kalian bilang gini, Tuhan aku menyerahkan semua masa depanku ke dalam tangan-Mu. Mungkin saudara punya overthinking tentang masa depan, ketakutan masa depan gitu ya, coba tutup mata ya. Nah
Ayo Ai, tutup mata Ai. Nah, itu ya. Ya, coba menyerahkan ya. Tuhan, aku tahu ini aku genggam. Aku tahu ini aku takut hal ini gitu. Aku biasanya menggenggam hal ini dengan rapat-rapat. Tapi hari ini, waktu ini aku mau menyerahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mengambil kendali atas hidupku. Oke, silakan buka mata. Nah, saya waktu menyiapkan khotbah ini saudara, saya pun juga terharu ya. Saya tuh seringkali menggenggam apa yang saya takutkan saudara ya. Karena apa? Karena saya merasa saya paling tahu gitu ya. Saya merasa I know what is the best gitu. Padahal Tuhan tahu yang jauh di luar sana gitu ya. Tuhan itu jauh, melihat jauh di depan sana. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita gitu. Tapi seringkali kita tuh selalu overthinking, kita merasa paling tahu apa hal yang terbaik buat kita gitu. Ya sehingga akhirnya kita tidak mau melepaskan. Ya, tugas kita itu adalah setia hari ini ya. Tugas kita adalah setia di hari ini. Bukan di masa depan nanti ya. Pokoknya hari ini kamu kerjakan dengan setia. Orang yang mengerjakan dengan setia itu bukan orang yang itu tadi suka menunda-nunda, enggak. Ya. Seorang pegawai yang setia, dia itu akan mengerjakan setiap tanggung jawab dari tuannya itu dengan setia, Saudara. Setia itu apa sih? Ketika dia tidak dilihat, dia tetap bekerja. Gitu. Ya. Ketika enggak ada orang yang lihat, dia tetap bekerja dengan setia. Dia tetap mengerjakan segala sesuatunya, tanggung jawabnya dari tuannya itu dengan sangat bertanggung jawab. Bukan orang yang asal-asalan. Kalau kamu orang asal-asalan, berarti kamu bukan orang yang setia. Orang yang setia itu adalah orang yang mengerjakan tanggung jawab dari tuannya itu dengan rasa yang bertanggung jawab. Enggak asal-asalan dan semuanya all out. Ya. Jadi tugasmu adalah setia pada hari ini. Tugas Tuhan adalah mengatur hari esok dan jangan pernah mengambil alih pekerjaan Tuhan. Artinya kamu merampas haknya Tuhan atas hidup kamu. Ya. Nah, di 1 Petrus ayat ke-5 sampai ke-7 ini ayat terakhir ya. Saya bacakan. 1 Petrus 5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, saya tiba-tiba juga teringat ini ya. Sampai putih rambutmu Tuhan akan tetap menggendong kamu. Jadi jangan khawatir saudara. Ya, hari esok itu punya kesusahannya sendiri. Hari ini ya hari ini. Nikmatilah hari ini. Ya. Dan perhatikan kata-kata saya ya. Apa yang sudah tertakar untuk hidup kita tidak akan tertukar. Jadi nikmatilah anugerah Tuhan hari ini. Saya ulangi sekali lagi ya. Apa yang sudah tertakar untuk hidup kita tidak akan pernah tertukar. Nikmatilah anugerah Tuhan hari ini. Oke? Siap untuk menikmati berkat Tuhan hari ini saudara? Ya, tetaplah bersuka cita ya. Tapi jangan sampai kalau misalkan ada hal yang sedih terus kemudian kalian tetap tertawa ya. Itu namanya ODGJ ya saudara. Lain ya. Tapi maksudnya adalah menikmati setiap musim-musim kehidupan. Kemarin ya, saya ingatkan lagi, reminder lagi. Kemarin Pastor Sylvia juga membawakan firman. Semua itu ada waktunya, ada masanya gitu. Ya, dan nikmatilah hari ini, gitu, ya. Yang lalu biarlah berlalu, ya. Nanti yang akan datang, ya udah biarin nanti, gitu. Oke. Nah, saya panggil semua para WL dan singer beserta dengan jajaran pemusiknya, boleh maju ke depan. Kita mau tutup firman hari ini. Hiduplah untuk hari ini ya, bukan untuk masa lalu, bukan juga untuk masa depan. Hiduplah hari ini. Be present, saudara. Kita mau menyanyikan sebuah lagu. Mungkin para WL bisa pimpin ya, karena saya nggak hafal liriknya. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku.
tak pernah layu di hidupku. Kita sama-sama ulang dari awal. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita sama-sama merenungkan firman hari ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari para jemaat saya ajak untuk berdoa sejenak. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa hidup kami Tuhan, semuanya Tuhan, musim hidup kami Tuhan ada dalam kendali-Mu ya Bapa. Ajari setiap kami Tuhan untuk menikmati berkat-Mu hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mendapat Tuhan didikan dari Engkau Tuhan atas masa lalu kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu cukup untuk kami Tuhan. Dalam setiap kelemahan kami Tuhan, bahwa kuasa-Mu sajalah Tuhan yang bekerja sempurna Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan segala ketakutan kami Tuhan, segala kekhawatiran kami Tuhan. Biarlah masa depan kami Tuhan Engkau yang pegang ya Bapa. Biarlah kami boleh lebih hidup Tuhan pada hari ini ya Bapa. Biarlah kami boleh menikmati Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan dengan hati yang bersyukur Tuhan, dengan hati yang bersukacita ya Bapa. Tuhan, kami percaya hidup kami Tuhan adalah kemurahan-Mu ya Bapa. Biarlah dalam kesempatan kehidupan kami ini Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan, mengerti setiap panggilan-Mu Tuhan, mengerti setiap kehendak-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengerjakan Tuhan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Saya serahkan kepada WL untuk melanjutkan lagu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak
terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar ya Bapak, seperti kata dari lagu ini ya Bapak, kasih-Mu Tuhan tak terbatas dalam hidup setiap kami ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan atas pemberitaan firman pada pagi hari ini ya Bapak. Biar Tuhan Kau beri mata hati pikiran kami ya Bapak. Biar Tuhan kami semakin serupa dengan Engkau ya Bapak. Biar Tuhan bantulah kami Tuhan, untuk kami Tuhan dapat bersyukur dan menikmati Tuhan anugerah yang telah Kau berikan pada setiap kami Tuhan, setiap hari-hari kami ya Bapak. Biar Tuhan kami juga Tuhan memiliki hati Tuhan yang selalu tunduk kepadamu ya Bapa, yang mau menyerahkan Tuhan masa depan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Tuhan kami tidak overthinking lagi Tuhan terhadap masa depan kami Tuhan, karena kami percaya Kau Tuhan yang punya segalanya, Kau Tuhan yang mampu cukupkan setiap kebutuhan dalam hidup setiap kami ya Bapa. Biar Tuhan kami juga Tuhan setelah pulang Tuhan, selesai dari tempat ini nanti Tuhan, kami dapat Tuhan, oh Tuhan, akal budi yang baru, dan cara memandang Tuhan berkat-Mu yang baru Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Hana ya Bapa. Bila Tuhan, Kau berkati dia Tuhan dengan hikmat marifat yang daripada Engkau ya Bapa. Bila Tuhan, Kau pakai hidupnya lebih lagi. Bila Tuhan, kemanapun dia melangkah, kemanapun dia pergi Tuhan, nama-Mu selalu dipermuliakan ya Bapa. Bila Tuhan, kemanapun juga dia melangkah ya Bapa, disitulah Tuhan banyak jiwa-jiwa Tuhan yang semakin mengenal Engkau ya Bapa. Dan juga Tuhan, jika sebentar kami juga akan memberikan Tuhan sedikit Tuhan dari berkat-Mu ya Bapa. Biar Tuhan Kau berkati, Kau kuduskan Tuhan persembahan kami Tuhan, agar ini Tuhan layak di hadapan-Mu ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.